Bab 87, Ancaman Baru Lian. Pagi itu Lian terbangun dengan keadaan yang sedikit pusing. Saat dilihat pakaiannya, ternyata sudah diganti dengan piyama. Mengingat kejadian semalam, dia yakin Abel yang menggantikan pakaiannya. Sedangkan Abel, dia bangun pagi sudah langsung mengurus Arfas. Hari ini, dia mau mengajak Arfas jalan-jalan sebab semalam Lian sudah mengizinkannya untuk pergi. Sudah ganteng banget anak sus Abel ini. Kita jalan hari ini ya, kata Abel dengan begitu semangatnya. Abel segera menyusui Arfas lebih dulu. Setelah dia kenyang barulah Abel membawa Arfas turun. Bertepatan saat dia keluar ternyata Lian baru selesai dari ruang gymnya. Abel menatap tubuh Lian yang penuh dengan keringat. Mau kemana sudah rapi begitu? Tanya Lian memandang Abel. Bukankah Tuan semalam mengizinkanku untuk pergi? Aku akan mengajak Tuan muda jalan-jalan. Lian memandang Abel sejenak. Ikut denganku dulu ke kantor, baru kau bisa pergi. Abel langsung cemberut. Kenapa Lian ini sangat menyebalkan sekali? Jika tidak usah pergi. Abel ingin protes tetapi dia tidak bisa dan hanya bisa menurut saja kepada Lian. Baiklah. Abel ikut masuk ke dalam kamar Lian. Lian sudah mengambil handuk untuk mandi. Siapkan air mandi untukku, titah Lian sambil duduk di sofa. Ini yang membuat Abel sedikit kesal. Tetapi dia pun hanya bisa mengalah saja. Iya, kenapa Tuan sangat menyebalkan sekali sekarang? Abel mendengus kesal. Wanita itu segera meletakkan Arfas di atas ranjang Lian dan membiarkan pria Lian melihatnya. Melihat bagaimana Abel yang sangat kesal begitu membuat Lian terkekeh pelan. Dia sangat suka kalau Abel sudah kesal begitu. Sekarang Abel menyiapkan air mandi untuk Lian lebih dulu. Pria itu manja sekali, pikir Abel. Untung saja tuanku, jika tidak malas banget, gerutunya dengan kesal. Setelahnya dia keluar dan melihat Lian sudah berbaring dengan Arfas di atas tubuhnya. Arfas tampak tertawa di atas tubuh Lian. Anak itu tersenyum kecil dan sangat menggemaskan sekali. Pakaianku sekali, titah Lian dan Abel langsung menyiapkannya. Manja sekali Lian ini. Setelah selesai Abel keluar dan duduk di samping Lian yang sedang bermain dengan Arfas. Kau sudah mengecek kesehatan tubuhmu? Tanya Lian tanpa menoleh kepada Abel. Sekarang belum ada, jawab Abel sambil mengingat-ingat sesuatu. Nanti pergi sama Eyar saja sekalian cek kesehatan Eyar. Titah Lian membuat Abel mengangguk paham. Baiklah. Lian segera mendudukkan dirinya. Pria itu mencium pipi Arfas dan mengusap wajahnya. Wajah Arfas untung saja sangat mirip sekali dengan Lian. Tidak ada wajah ibunya. Rasa sayang Lian kepada Arfas sangat besar. Kis untukku mana? Tanya Lian sebab Abel belum ada menciumnya. Abel mengerutkan keningnya. Sika, manja banget sih Tuan. Tetapi meski menggerutu begitu, Abel langsung mendekat dan mencium bibir Lian. Selain cium, Lian ini suka banget dipeluk-peluk oleh Abel. Menggemaskan sekali. 是谁还没有见过这些萌宠搞笑的瞬间？如果你也想被萌宠治愈，那就快来小红书吧！这里有各种毛孩子搞笑日常，带你体验领养宠物的快乐，还有宠物博主分享饲养心得，距离你成为一名优秀的养宠人，只差一个小红书了。Terima kasih tuanku sayang. Jika begini Abel pun jadi semangat dibuatnya. Uang Lian ini begitu menggemaskan jika sudah bicara. Aku mandi dulu. Lian bangkit dari duduknya dan segera pergi ke kamar mandi. Sedangkan Abel segera pergi dari sana untuk turun ke bawah. Saat Abel keluar bertepatan dengan adanya Bibi Ale juga. Abel, kenapa dari kamar tuan? Tanya Bibi Ale dengan kening yang mengkerut. Abel diam sesaat sebelum menjawab dengan tenang. Tadi tuan minta siapkan air mandi, Bi. Kata Abel sambil menghendikan kedua bahunya. Bibi Ale menatap Abel dengan penuh curiga. Hanya saja dia tidak mengatakan apapun. Benarkah begitu? Tanya Bibi Ale seolah dia sangat curiga sekali dengan Abel. Abel menghela nafas pelan dan menganggukkan kepalanya.
Iya, Bibi. Kenapa Bibi sangat tidak percaya? Memangnya aku berani main masuk saja tanpa Tuan suruh? Kata Abel sambil cemberut. Ah, baiklah. Segera turun dan sarapan ya. Ucap Bibi Ale membuat Abel menganggukkan kepalanya mengerti. Oke, Bibi. Syukurlah Bibi Ale tidak bertanya banyak hal kepada Abel. Abel sedikit bersyukur karena itu. Sekarang Abel pun merasa lega. Dia segera turun ke bawah dan melihat para pelayan sudah menyiapkan sarapan untuk Lian. Apa kau akan sarapan dengan Tuan? Tanya mereka tetapi Abel menggelengkan kepalanya. Abel sarapan dulu saja deh, Bi. Mau ajak Tuan Muda Air jalan ke belakang nanti? Kata Abel dengan tersenyum tipis. Mereka merasa bangga dengan Abel. Karena Abel selalu merawat Tuan Muda dengan baik. Makan yang banyak ya, agar kamu selalu sehat dan Tuan Muda juga ikut sehat. Ucap pelayan memberikan nasihat kepada Abel. Abel mengangguk paham. Dia segera sarapan dengan ditemankan oleh Arfas. Makanan sudah disediakan, enak dan juga bergizi. Apalagi yang kurang? Ini adalah kenikmatan yang tiada tara. Setelah selesai makan, Abel membawa Arfas pergi jalan-jalan ke taman belakang rumah. Para penjaga di sana melihat Abel semakin seksi dan mantap saja. Dia selalu menggoda iman dan jiwaku. Batin para penjaga melihat Abel yang seksi itu. Abel malah suka tebar pesona. Itu memang keahliannya. Sedangkan Lian sudah selesai bersiap. Dia melihat tidak ada Abel di sana. Di mana Abel? Tanya Lian kepada para pelayan di sana. Abel lagi membawa Tuan Muda jalan-jalan ke belakang Tuan. Kata pelayan dan membuat Lian mengerti. Pria itu sarapan lebih dulu di sana. Setelah sarapan dia pun bersiap dan keluar. Di luar sudah ada Jeff yang menunggu tuannya. Panggil Abel. Titah Lian kepada pengawal di sana. Baik Tuan. Penjaga itu berlari dan mencari Abel. Tak lama Abel keluar dan melihat Lian sudah menunggunya. Sebentar Tuan, aku akan mengambil barang Air dulu. Dia segera pergi ke dalam dan mengambil barang untuk Arfas dan segera pergi bersama dengan Lian. Langsung ke kantor. Titah Lian kepada Jeff. Jeff mengangguk paham. Pria itu memutar mobil menuju ke perusahaannya. Diam-diam Lian memperhatikan Abel yang sedang sibuk mengajak Arfas mengobrol. Ini dinosaurus. Kata Abel sambil memperlihatkan gambar dinosaurus. Kalau ini burung. Kata Abel lagi. Burung ada banyak macam sayang. Ada yang terbang dan ada dalam sangkar juga. Saat mengatakan itu Abel menutup mulutnya. Dia melirik burung kesukaannya itu. Diam-diam Lian juga memperhatikan lirikan Abel. Gatal sekali suster satu ini. Apa yang kau bayangkan, Hem? Tanya Lian membuat Abel menggelengkan kepalanya. Tidak ada Tuan. Jawab Abel dengan kekahannya itu. Lian tahu apa yang ada dalam pikiran Abel. Memang sangat gatal dan menggemaskan sekali dia ini. Lian menaikkan sebelah alisnya. Bukan dia tidak tahu isi pikiran Abel ini. Sika, otakmu ini tidak beres. Diam-diam Jeff pun mendengarnya. Dia yakin burung mana yang Abel bayangkan. Otaknya penuh dengan burung. Batin Jeff dengan seringainya. Abel tidak bisa lagi menahan tawanya. Wanita itu pun tertawa membuat Arfas juga ikut tertawa. Entah apa yang dilucukan mereka berdua ini. Tak lama Arfas sepertinya terjangkit Abel juga. Kenapa kau sangat menggemaskan sekali, Hem? Tanya Abel dengan kekahannya itu sambil mencubit pelan pipi Arfas. Tuan, wanita mana yang tidak suka burung? Kata Abel lagi dengan santainya. Awas saja, kau menjangkitkan otak mesummu itu pada putraku. Sembur Lian dengan sinis. Abel menutup mulutnya. Jangan salahkan dia kalau Arfas ikut-ikutan. Aku sangat menyayangi Ea. Tidak mungkin aku menularkannya. Tetapi aku ragu, Tuan Muda Ea sepertinya menularkan kemesuman darimu, Tuan. Bisik Abel di telinga Lian. Bayangkan saja seberapa mesumnya Lian kepada Abel. Menikmati Abel hampir setiap hari,
Dada Abel jangan ditanya lagi sebab itu sudah menjadi hak milik Lian. Lian memutar bola mata malasnya. Tetapi dia mengakui kalau milik Abel dari atas sampai bawah memang tiada tandingannya. Tapi kau suka kan? Tanya Lian sambil meremas pinggang Abel. Abel tersenyum mendengarnya. Wanita itu menganggukkan kepalanya membenarkan apa yang Lian katakan. Yep, benar sekali. Sangat suka. Sampai aku tergila-gila menginginkannya lagi dan lagi. Ucap Abel sambil menggigit bibir bawahnya. Nakal. Otaknya yang mesum itu memang sudah tidak bisa terobati lagi. Tetapi Lian suka kenakalannya Abel. Aku akan memberikannya setiap hari jika kau inginkan. Ucap Lian membuat Abel mendesis tidak suka. Dan satu hal yang aku harus kasih tahu. Lian mendekatkan bibirnya di telinga Abel dan membisikkan sesuatu. Jika kau berani bercinta dengan pria selain diriku, aku akan mencari pria itu dan membunuhnya. Mata Abel terbelalak kaget. Benarkah Lian akan melakukan hal itu? Tuan? Abel menelan salivanya dengan susah payah. Kenapa Lian Jeti semakin mengerikan begini? Apakah dia kembali ke pabrik awal yang suka marah-marah? Melihat Abel ketakutan membuat Lian tersenyum. Ya, dia sangat suka melihat wajah ketakutannya Abel. Seolah itu kesenangannya Lian. Kau mengerti? Tanya Lian sambil memiringkan kepalanya, menanyakan Abel apakah wanita itu paham dengan yang dia maksud atau tidak. Wajah Abel langsung cemberut membuat Lian malah menyeringai. Dia sudah memutuskan. Selagi Abel dengannya, maka dia tidak boleh bersama dengan pria lain. Kau bisa melakukannya jika sudah bebas denganku. Mistik Lian lagi. Tetapi kapan Abel akan bebas darinya? Lian belum menentukannya lagi. Dia belum mau kalau Abel bebas sebab dia belum puas mendapatkan pelayanan dari Abel. Kenapa Tuan Jeti mengekangku? Tanya Abel tidak suka. Mau protes? Tanya Lian membuat Abel lagi-lagi menelan salivanya. Dia tidak berani juga mau protes sebab tahu bagaimana Lian jika sudah marah. Kalau dia sedang tidak membutuhkan perlindungan dari Lian dan duit Lian mungkin malas banget Abel. Tetapi lihat saja, dia juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari Lian. Baiklah. Abel mengalah, Lian pun tersenyum puas melihat bagaimana dirinya yang mengalah. Jeff Jeti penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Sepertinya sangat serius sekali, apalagi terlihat dari raut wajah Abel yang tampak seperti takut saat mendapati bisikan dari Lian. Jeff sangat tahu tuannya seperti apa, tetapi Jeff hanya diam saja. Apa yang mereka bicarakan? Follow Iki, Queenry 19. Bab 88. Teman ranjang. Abel dan Lian masuk ke perusahaan banyak mata yang memandang mereka. Terlihat jika Abel dan Lian kini sangat dekat sekali. Sesekali Abel melirik pria yang tersenyum kepadanya. Apa kau memang sangat suka menebar pesanamu, Bel? Tanya Lian melirik Abel yang ada di sampingnya. Mendengar itu Abel pun tersenyum. Dia memang sangat suka menebarkan senyuman manisnya yang sangat menggoda itu. Iya Tuan, aku sangat suka menebarkan senyuman manis. Bukankah itu sangat ramah? Tanya Abel dengan kekahannya itu. Lian memutar bola mata malasnya. Keramahan Abel itu memiliki maksud tertentu. Mereka masuk ke dalam lift dan menuju ke ruangan Lian. Di sana Abel diminta menunggu dirinya. Jangan kemana-mana. Di sini saja dulu sampai aku selesai meeting. Titah Lian membuat Abel pun menganggukkan kepalanya paham. Baik tuanku. Abel segera menunggu di sofa, mengeluarkan mainan Arvas dan mengajak Arvas bermain di lantai yang ada karpet bulut lembut di sana. Ngapain sih kita di sini? Padahal kan kita mau jalan-jalan ya. Kata Abel dengan cemberut. Dia sudah membayangkan untuk merawat bagian bawahnya, atas dan wajah. Pokoknya Lian harus membayar semua biaya perawatannya. Abel tidak mau rugi. Lian sudah mendapatkan apa yang dia mau, sekarang giliran Abel yang mendapatkan keinginannya. Arvas tampak tertawa bermain, senang sekali anak ini. Ponsel Abel berbunyi. Saat dilihat ternyata nomor orang tuanya. Mau apa lagi mereka? Gumam Abel dengan malas.
Terpaksa dia mengangkatnya dan menyapa orang tuanya. Ya, Pak. Abel hanya fokus pada Arfa saja yang bermain. Meski begitu dia mendengarkan apa yang dimau oleh orang tuanya. Abel memutar kedua mata malasnya dan bibirnya yang terlihat sangat sinis itu. Sika, ada maunya saja baru telepon. Batin Abel dengan malas. Aku akan mengirimkan uang. Jawab Abel, sehingga membuat orang tuanya senang karena Abel mau memberikan uang. Sudah kan? Hanya mau uang saja kan? Kalau begitu aku akan mematikan panggilannya. Abel mematikan panggilannya. Wanita itu mendesah pelan saat sudah selesai bicara dengan orang tuanya. Ada maunya saja baru baik. Meski begitu Abel mengirimkan uang untuk mereka. Tidak juga pelit tetapi tidak mau banyak-banyak. Di sana orang tua Abel begitu kesenangan saat mendapatkan uang dari Abel. Mereka memang sangat serakah dan begitu haus akan uang. Dia harus bisa menghasilkan uang untuk kita. Sudah dirawat dengan baik, maka dia harus bisa membalas budi kita. Ucap papanya. Ya benar, dia harus tahu diri. Seseorang datang ke perusahaan Lian, sepertinya ingin membahas soal pekerjaan. Tuan sedang meeting, Tuan. Mau menunggu di dalam dulu? Tawar sekretarisnya Lian. Sebab dia tahu siapa yang datang ini. Wajahnya yang sangat dingin itu membuat siapapun takut melihatnya. Pria itu hanya menjawab dengan dehemannya saja. Sekretaris Lian pun lupa jika ada Abel di dalam. Jadilah pria itu masuk ke dalam dengan santainya. Abel yang sedang menggantikan popok Arfas di kamar ganti tidak sadar jika ada seseorang masuk ke ruangan Lian. Saat dia keluar betapa terkejutnya dia sudah ada orang di sana. Tatapan pria itu sangat tajam. Memandang Abel yang saat ini sedang terkejut. Tuan mencari Tuan Lian ya? Tanya Abel memperhatikannya. Ada rasa ngeri juga melihatnya. Bagaimana tidak? Sebab wajahnya sangat dingin, datar dan terlihat tidak ramah. Pesona Abel saja yang sangat menyala-kala dengan tatapan tajam pria itu. Siapa dia? Gumam Abel pelan sebab pria ini sedikit menyala daripada yang lain. Sama halnya dengan pria itu, seolah tidak tertarik dengan Abel. Diam saja dan tidak mengatakan apapun. Tetapi dalam hatinya dia tahu kalau Abel menjaga anaknya Lian sebab dia tahu seperti apa putra Lian. Seketika pintu ruangan terbuka, terlihat Lian di sana yang baru masuk. Masuk saja ke dalam kamar. Titah Lian dengan wajah datarnya. Abel hanya menganggukkan kepalanya patuh saja. Ada apa dengan orang-orang ini? Kenapa semuanya jadi dingin begini? Heran deh dengan pria-pria ini. Batin Abel sambil menghendikan kedua bahunya. Mendingan Abel bermain dengan Arfas atau video call dengan Lukas. Mengingat Lukas yang tergila-gila dengannya membuat Abel jadi terkikik geli. Ada saja yang dia lakukan. Abel segera pergi dari sana dan menuju kamarnya. Dia mengambil ponselnya dan melihat foto-foto. Kenapa aku memikirkan Tuan Duk ya? Batin Abel sambil menggigit bibir bawahnya. Senyum-senyum sendiri dia jika mengingat bagaimana Tuan Duk yang memegang miliknya. Jeti gatal miliknya itu ingin digaruk oleh Tuan Duk. Di luar, Lian sedang duduk bersama dengan temannya. Tumben sekali kau datang ke sini. Tanya Lian dengan sebelah alisnya terangkat. Pria itu santai saja, menunjukkan berkas yang dia bawa. Baca. Titahnya dan Lian langsung mengambil berkas tersebut, membukanya dan membaca isinya. Kening Lian mengeringit. Pria itu menatap temannya yang terlihat datar dan dingin. Kau sudah berhasil mengambil alih tanahnya? Tanya Lian dengan seringainya. Tidak salah dia berteman dengan pria ini. Mereka sangat sama jika sudah berada di dalam dunia bisnis. Tinggal tanda tangan kau di sana yang harus tercantum. Ucapnya lagi membuat Lian mengangguk paham. Kapan Ansri datang? Tanya pria itu melirik Lian yang sedang membaca dengan teliti berkas yang ada di tangannya. Lian tidak pernah gegabah. Apapun yang ingin ditandatangannya harus dibaca dengan baik dan benar. Pria itu tidak mau kalau sampai ada yang menyalahgunakan tanda tangannya. Hanya untuk jaga-jaga saja. Katanya dalam minggu ini.
Jawab Lian sambil menandatangani berkasnya. Aku dengar dia sudah mengambil alih kekuasaan yang di Eropa. Memang mereka bertiga berteman. Ainsley, Lian, dan juga dia. Hanya saja Lian yang paling banyak berkuasa, sedangkan dua lainnya memiliki kekuasaan di negara masing-masing. Ya, begitulah. Lian melihat temannya itu, seolah tidak tertarik dengan dunia. Kau tidak ingin kembali ke perusahaan? Tanya Lian dengan kening yang mengeringit. Pria itu tidak menjawab membuat Lian berdecak kesal. Sialan! Siapa wanita tadi? Tanya pria itu lagi, penasaran dengan sosok Abel yang dilihat. Dia pikir wanita itu bukanlah wanita yang biasa. Dia babysitter putraku. Jawab Lian, tetapi temannya itu hanya menyeringai seolah mengatakan jika bukan itu saja maksudnya. Kekasih gelapmu? Tebaknya tepat sasaran. Lian mengambil mainan Arvas dan memperhatikannya. Pria itu menyeringai seperti iblis yang sedang tersenyum. Teman ranjangku. Tebakannya benar. Pesonanya cukup membuat pria ini meliriknya. Biasanya dia tidak mau melirik wanita. Hanya saja tadi Abel bisa menariknya untuk memperhatikan wanita itu dan ada sesuatu di dalam diri Abel yang ingin diketahui oleh pria itu. Benar saja. Dia adalah teman ranjangnya Linado. Tidak mau menikah? Tanya pria itu. Tetapi Lian tidak menjawab. Tidak tertarik lagi untuk menikah dan tidak mau juga. Dia sudah tidak percaya dengan wanita. Bahkan Abel. Sepertinya juga tidak. Dia tahu bagaimana rumah tangga Lian sebelumnya. Hasilnya dia yakin Lian tidak akan mau bersama wanita lain. Aku melihat mantan istrimu. Tatapan Lian langsung tajam dan semakin dingin. Jangan lagi menyebut wanita itu di hadapan Lian. Sepertinya hidupnya tidak baik saat meninggalkanmu. Sambung pria itu lagi dengan seringainya. Semakin Lian marah, semakin suka dia memancing kemarahannya Lian. Pria ini memang sangat sialan sekali. Lian membuang wajahnya. Tidak sudi mendengar wanita itu. Pergilah, aku sangat sibuk. Usir Lian dengan to the point. Pria ini sangat mengganggu saja. Pria itu malah menyeringai juga. Beranjak dan menatap Lian yang sedang dalam suasana hati buruk. Bilang saja kau ingin bersama wanita itu. Tanpa kata dia langsung pergi dari sana meninggalkan Lian. Lian memperhatikannya yang berhenti saat diambang pintu. Minta Ainsley datang menemuiku jika dia tiba di sini. Pria itu langsung pergi dari sana. Sedangkan Lian menatap sini saja. Siapa pria itu yang berani menyuruh-nyuruhnya? Bajingan sialan! Lian langsung bangkit dari sofa dan pergi ke kamar. Dilihatnya Abel yang sedang bermain ponsel. Ih, kenapa masuk sih? Batin Abel langsung mematikan video call-nya. Lian mendekat kepada Abel, naik ke atas ranjang dan berbaring di belakang Abel. Memeluk wanita itu dan menenggelamkan wajahnya di tengkuk leher Abel. Kenapa Tuan? Tanya Abel melirik Lian dari belakang. Lian tidak mengatakan apapun, hanya saja dia memeluk Abel dengan erat. Bercinta sebentar mau. Tawar Lian memejamkan matanya. Jika sudah melepaskan hasratnya, mungkin suasana hati Lian membaik. Sika, tapi aku mau pergi Tuan. Kata Abel dengan kesal. Aku akan membayarmu 5 kali lipat. Jika begini Abel pun tersenyum. Tadi dia sudah mengeluarkan uang untuk orang tuanya. Jadi dengan bayaran Lian sepertinya tidak masalah. Hanya sebentar saja ya. Lian menganggukkan kepalanya. Pria itu mengambil ponselnya dan menghubungi Jeff. Serahkan Ear sama Jeff saja. Abel menganggukkan kepalanya. Dia menggendong Arvas dan keluar dari kamar sebab Jeff sudah datang. Kau mau melayani Tuan? Tebak Jeff sambil mengambil Arvas dari gendongannya Abel. Wajah pria itu tampak sangat tidak senang sekali. Kapan dia bisa merasakannya juga? Mau juga. Tanya Abel dengan tawa kecilnya itu. Jeff mendengus kesal. Pria itu menatap Abel yang malah tertawa. Tangan Abel langsung menyentuh milik Jeff dan meremasnya pelan.
Kau membuatnya bangun. Bel. Abel malah terkekeh pelan saja. Nanti ya jatahmu, Tuan. Ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. Abel langsung pergi dari sana meninggalkan Jeff sehingga membuat pria itu kesal. Awas saja jika dia berbohong. Jeff menatap ke arah Arvas. Seharusnya Tuan Muda jangan mau diungsikan. Mereka berdua sedang enak-enak itu di dalam. Kasihan sekali Jeff. Dia menginginkan lagi milik Abel. Saat dia keluar terlihat sekretaris Lian di sana. Matanya memandang celana Jeff yang membesar. Duh, besar banget yang di dalam. Batinnya sambil menelan salivanya. Sedangkan di dalam kamar Lian sudah melepaskan semua pakaiannya. Menunggu Abel yang akhirnya masuk juga. Abel langsung melepaskan semua pakaiannya. Naik ke atas ranjang dan langsung menghampiri Lian. Kau cukup diam. Aku akan bekerja membuatmu sampai puas. Sorry lama ya guys. Queen sibuk buat laporan. Jadi mohon dimengerti ya. Bab 89. Shopping bareng Sus Abel. Lian menepati janjinya kepada Abel setelah pria itu mendapatkan jatah bercintanya dari Abel. Saat menerima kartu yang Lian berikan, wajah Abel langsung sumringah melebar. Wanita itu sangat menggemaskan sekali terlihat. Yih, makasih Tuan. Kata Abel dengan senyuman lebarnya. Lian menganggukkan kepalanya mengerti. Pria itu tersenyum melihat bagaimana Abel yang begitu girang dikasih kartu oleh Lian. Boleh beli apa saja ini? Tanya Abel untuk memastikannya. Beli apapun yang kamu mau. Titah Lian membuat Abel semakin senang jadinya. Wanita itu bersorak senang dan langsung memeluk Lian, mengecup bibir Lian dengan lembut. Makasih Tuan. Kata Abel dengan senangnya. Lian bangkit dari ranjang dan menggendong Abel membawa wanita itu pergi ke kamarnya. Abel yang sudah tahu apa yang dimau oleh Lian, langsung saja melingkarkan tangannya di leher Lian. Apakah Tuan tidak puas? Tanya Abel dengan sebelah mata yang mengedip. Apa menurutmu aku pernah puas? Tanya Lian balik kepada Abel. Jawabannya adalah tidak pernah. Pria itu mana pernah puas jika soal bercinta. Di dalam kamar mandi mereka sibuk memuaskan satu sama lainnya. Di luar Jeff harus sabar menghadapi Arvas yang sedang rewel. Dedinya Tuan Muda enak-enak di dalam. Kata Jeff menggerutu pelan. Karena Arvas masih rewel, akhirnya Jeff membawa Arvas jalan-jalan. Semua mata tertuju kepada Jeff yang menggendong Arvas. Para karyawan di kantor sangat suka melihat betapa tampannya Jeff saat sedang menggendong anak kecil. Tuan Jeff sangat keren sekali, dedaible sekali. Ucap mereka berbisik-bisik satu sama lainnya. Jeff mendengarnya. Hanya saja dia mengabaikan semua bisikan yang dia dengar. Duh, Jetty pengen digendong Tuan Jeff deh. Bisik mereka lagi. Gatal sekali, tapi siapapun tidak akan menolak Jeff. Sebenarnya Lianlah primadona perusahaan. Hanya saja karena Lian sangat dingin seperti es kutub utara sehingga Jeff pun menjadi alihan mereka. Tetapi sayangnya sifat Jeff dan Lian 11-12 tidak ada bedanya. Sama-sama dingin. Tuan Muda, ayo kita kembali ke ruangan Tuan. Bisik Jeff di telinga Arvas. Anak itu yang sudah senang akhirnya tidak lagi menangis saat Jeff membawanya ke atas. Sedangkan Abel sudah selesai mandi bersama dengan Lian. Tubuhnya penuh dengan bercak bekas keganasannya Lian. Tuan, bagaimana ini? Tanya Abel melihat tubuhnya di depan cermin. Bagaimana apanya? Tanya Lian dengan sebelah alis yang terangkat. Bagaimana pakaianku? Ini semua terlihat loh. Protes Abel dengan kesal. Dia tidak bisa pakai baju seksi karena bekas bercak ciumannya Lian terlihat sangat jelas sekali. Lian menyeringai. Dia mendekat dan berdiri di belakang Abel. Pakai saja bajumu. Lagi pula kau sangat seksi dengan bekas-bekas ini. Kata Lian dengan seringainya. Sangat gila. Tetapi kegilaannya Lian dibalas lebih gila oleh Abel. Wanita itu berbalik badan dan memeluk leher Lian, menatap Lian dengan senyuman terbaiknya. Apakah aku sangat seksi jika begini, Tuan? Tanya Abel dengan suara rendahnya.
Lian menyeringai. Pria itu menarik pinggang Abel dan meremasnya dengan kuat membuat wanita itu menggigit bibir bawahnya. Kau selalu seksi, tetapi lebih seksi jika tanpa pakaian, kata Lian dengan seringainya. Abel terkekeh pelan. Wanita itu meraba punggung Lian dari bawah sampai atas, memeluk lehernya dan berjinjit lalu mengecup leher Lian dengan kuat sampai menimbulkan bekas. Lian hanya meringis saat Abel melakukan hal itu. Setelah lepas dia menatap Abel dengan datar. Adil kan? Ucap Abel dengan kekahannya. Dia tertawa senang karena Lian juga akan susah payah menutupinya. Gigitannya tepat sasaran. Kau sangat nakal, kata Lian sambil menjentik pelan kening Abel. Pria itu sedikit memiringkan kepalanya dan melihat kelakuan Abel yang membuat Lian hanya bisa menghela nafas saja. Sika, kelakuanmu ini. Tetapi dia tidak marah. Entah kenapa tidak bisa Lian marah dengan Abel. Menyebalkan bukan? Hanya Abel saja yang bisa membuat Lian tidak marah kepadanya. Memang sangat spesial sekali wanita ini. Ya sudah, aku mau pergi sama tuan muda jalan-jalan ya tuan. Tidak melupakan si anak yang membawa keberuntungan. Dia akan memanjakan Arfas hari ini. Mau kemana saja? Tanya Lian dan Abel tampak berpikir sejenak. Mau aja air pijit, shopping dan banyak deh. Jangan kepo deh tuan. Berani sekali wanita ini, hanya saja keberanian Abel yang membuat Lian semakin suka dengannya. Jangan pulang terlalu malam. Abel menganggukkan kepalanya mengerti dengan peringatannya Lian. Wanita itu segera bersiap dan Lian terus memperhatikan gerak-gerik Abel. Tetapi wanita itu tidak risih dan malah senang dipantau oleh Lian. Setelah selesai berpakaian, kini Abel sudah cantik dan mempesona. Bahkan sangat fresh, membuat Lian tidak mau lepas dari Abel. Aku akan pergi. Bye-bye tuan. Sebelum pergi Lian menarik Abel dan mencium bibirnya sangat dalam. Abel tersenyum dan mengusap jakun Lian. Nanti lagi ya. Terima kasih tuanku tersayang. Abel segera pergi. Gawat jika dia tidak pergi. Bisa-bisa Lian akan menahannya terus di dalam kamar ini. Digempur habis-habisan oleh Lian. Setelah keluar dari kamar pribadi Lian, wanita itu keluar dan mencari Arfas. Hei maaf Nona, di mana tuan muda Eyar ya? Tanya Abel kepada sekretarisnya Lian. Sekretarisnya Lian memperhatikan Abel dari atas sampai bawah. Beberapa bercak juga bisa dilihat olehnya dan langsung memandang Abel dengan sinis. Abel hanya menaikkan sebelah alisnya. Sok sekali wanita ini. Sama Tuan Jeff. Jawabnya dengan ketus. Abel merasa geram melihatnya. Tetapi karena suasana hatinya sedang baik sekarang jadinya dia tidak mau ribut dan membiarkan wanita itu menatapnya dengan sinis. Malas berbicara lagi Abel segera pergi. Dia tahu ruangannya Jeff dan wanita itu masuk ke sana. Kau sudah selesai? Tanya Jeff melihat Abel masuk ke ruangannya. Wajah Abel bukannya senang tetapi malah cemberut membuat Jeff mengeringitkan keningnya. Kenapa wajahmu seperti asam kecut? Tanya Jeff dengan heran. Dibilang seperti itu membuat Abel semakin kesal saja dengan Jeff. Dia menatap Jeff dengan bibir yang cemberut. Tuan, aku sedang tidak mau bercanda. Jeff semakin heran. Apa Lian yang membuat Abel sekesal ini? Tuan membuatmu marah? Tanya Jeff. Abel menggelengkan kepalanya. Malahan Lian membuatnya senang dan enak hari ini. Tetapi wanita yang di depan tadi yang membuat masalah. Sekretaris Tuan Lian itu menyebalkan sekali. Abel pun terus menggerutu dan menjelaskannya dengan wajah cemberut. Tetapi meski begitu dia tetap cantik dengan wajah marahnya. Jeff pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian Abel pun sudah tenang. Ya sudah, aku mau pergi dengan tuan muda. Saat Abel ingin mengangkat Arfas tetapi Jeff menahan pinggang Abel. Kau sudah memberikan pelayanan untuk tuan? Aku juga ingin. Pinta Jeff dengan seringainya. Abel melihat jam. Dia harus pulang sore nanti. Jeff tidak mau kalah pula dari tuannya. Belum sempat Abel menolak tetapi tangan Jeff sudah meremas bagian dadanya membuat Abel mendesah pelan.
Ah, Tuan. Desah Abel dengan pelan. Nakal sekali Jeff ini. Tetapi Abel suka. Kau sangat nakal sekali, Tuan. Bisik Abel di telinga Jeff. Jeff malah menyeringai. Dia sangat suka dengan kenakalannya Abel yang selalu membuatnya ketagihan. Jeff memasukkan tangannya di dalam celana Abel dan mencari sesuatu. Tuan, nanti ketahuan bagaimana? Bisik Abel tetapi hatinya suka meski dia berdebar-debar. Sama saja gilanya mereka ini. Tidak akan. Jeff segera melakukannya dengan cepat sampai Abel tidak kuat lagi. Wanita itu menggigit bibir bawahnya saking enak miliknya dimainkan. Oh shit. Cepat sekali kau keluar. Kata Jeff dengan seringainya. Abel sedikit lemas. Dia menatap Jeff dengan senyumannya. Aku akan pergi. Nanti kita lanjut ya. Wanita itu mengecup bibir Jeff sebelum mengambil arvas. Bye-bye Tuan. Terima kasih servicenya. Kata Abel dengan tawa kecilnya. Jeff menyeringai. Pria itu menjelitak jarinya yang masih ada madu nikmat milik Abel. Nakal. Abel segera pergi dari ruangan Jeff dengan gaya angkuhnya. Setelah itu Jeff pun keluar dan menghampiri sekretaris Lian. Tuan. Sapa sekretarisnya Lian dengan senyum yang begitu mengembang seolah Jeff suka dengannya. Kau mendapatkan surat peringatan. Wanita itu langsung terkejut mendengarnya. Yang benar saja dia mendapatkan surat peringatan. Tetapi Tuan. Jeff segera masuk ke dalam ruangan Lian setelah mengetuk pintu ruangannya. Wajahnya juga tidak seramah saat berhadapan dengan wanita nakalnya tadi. Memang Abel tidak pernah gagal dalam menebar benih-benih nakalnya itu. Abel sudah pergi bersenang-senang dengan Arvas. Suka sekali dia dan ingin belanja barang mahal sekarang. Gunain semuanya. Toh Tuan juga tidak marah. Abel segera pergi turun saat setibanya di mall. Wanita itu pertama-tama mencari tempat makan. Perutnya harus terisi sebelum dia jalan-jalan. Duduk di sini ya. Kita hari ini akan bersenang-senang. Tenang saja. Sus Abel tidak akan melupakan juga. Abel memesan makanan secukupnya sebab jika berlebihan asinya bisa melimpah lagi. Kan repot ya. Menunggu pesanan tiba Abel pun mengajak Arvas bermain sampai makanan tiba wanita itu menikmatinya. Enak banget kalau jadi orang kaya. Makan dan belanja tanpa mikir uang. Batinnya kesenangan. Abel menghabiskan makanan sampai dia kenyang. Setelahnya dia membayar dan lanjut belanja. Temenin sus Abel belanja ya, Ea. Habis itu kita ke tempat pijit-pijit. Juga akan dipijit kok, tenang saja. Abel sudah mencari tempat yang bisa membuat rileks untuk seusia Arvas. Tenang saja bayarannya juga dari dadinya Arvas. Abel memasuki salah satu toko mahal. Dia menyukai tas yang di sana dan saat dia melihatnya dan menginginkannya ternyata seseorang pun menginginkannya. Aku mau itu mbak. Pintanya membuat Abel mengeringitkan keningnya. Mbak, saya juga mau. Mereka sama-sama saling pandang. Abel melihat sepertinya wanita di sampingnya itu sangat berkelas sekali. Maaf ya Nona, nyonya ini lebih dulu. Kata penjaga tokonya membuat Abel kesal. Wanita tadi menatap Abel dengan remeh dan seolah sinis. Makanya jadi orang kaya biar diprioritasin. Kata wanita itu dengan sombongnya. Sialan. Sombong sekali nenek peot ini. Jelek pun belagu. Sorry baru update ya guys. Queen baru sembuh dan sekarang Queen rutin update-nya ya. Bab 90. Berapapun yang kau mau. Abel sangat kesal sekali karena barang yang dia mau sudah diambil dulu oleh wanita itu. Dia menatap dengan tak senang tetapi wanita tadi malah melihatnya dengan remeh. Sombong sekali. Ucap Abel dengan sinis. Apa Nona mau yang lain? Ada model yang lebih bagus dari itu tadi Nona. Kata pegawai tokonya. Aku mau yang tadi. Kata Abel yang tidak ingin kalah. Maaf Nona, Nyonya Belvina dulu yang menginginkannya. Dia sudah menjadi member di sini. Jelas pegawai tokonya.
Abel mengeringitkan keningnya. Apakah mereka hanya memandang dari member saja? Sika, tidak Jetty. Abel langsung pergi dan tidak mood membeli di sana. Wanita itu mencari toko lain. Apa-apaan? Mereka pilih kasih. Mereka pikir aku tidak mampu membelinya. Gumam Abel dengan kesal sekali. Abel segera pergi dan masuk ke toko lain, sambil mengomel Abel pun berbelanja. Setelah puas berbelanja barulah Abel pergi ke tempat spa. Dia mengajak Arfa sekalian agar anak itu menikmati waktunya juga. Enakan Ear, nanti Sus Abel akan sering-sering ajakin Ear jalan-jalan. Ucapnya dengan begitu gembira sekali. Moodnya yang tadi rusak tiba-tiba sudah membaik karena sudah tenang sekarang. Arfas hanya ketawa-ketawa saja. Sepertinya dia senang. Arfas senang, Sus Abel pun senang. MBA, lebih dalam lagi pijitannya. Pinta Abel merasakan nikmatnya pijitan pelayanan dari tempat spa ini. Pegawai yang memijitkan Abel cukup terkejut dengan tubuh Abel yang penuh dengan tanda merah lebam begitu. Mbak, maaf mau tanya. Tubuhnya kenapa lebam-lebam ya? Tanya wanita itu. Dia cukup kaget dan tidak tahu kalau itu apa. Kamu sudah menikah atau belum? Tanya Abel lagi. Wanita itu pun heran dengan pertanyaan Abel. Apa hubungan nikah dengan bekas yang ada di tubuh Abel? Belum sih MBA. Abel hanya mengulum senyum. Tidak malu juga dan malah suka memamerkan tubuhnya itu. Nanti kamu juga akan tahu. Tidak ada lagi pertanyaan karena Abel sudah memejamkan matanya. Tetapi pandangan wanita itu tetap saja tertuju pada tubuh Abel. Dari punggungnya, depan dan lehernya penuh dengan tanda ciuman. Entah siapa yang melakukannya sampai sebanyak ini. Gila banget wanita ini. Batin pegawai spanya. Sedangkan Abel tidak peduli padahal dia tahu sedang dipandang seperti itu. Abel juga biasa saja dan tidak mau mengambil pusing. Terserah orang mau memandangnya bagaimana. Setelah beberapa jam mereka melakukan spa, akhirnya Abel selesai juga bersama dengan Arfas yang sudah mengantuk. Baru saja dipijit dikit sudah tidur saja ini bocil. Gumam Abel dengan kekahannya. Abel pun membayar tagihan semuanya dan setelah selesai dan pulang karena hari juga sudah sangat sore. Nah baru saja mau pulang sudah ditelepon sama si bos. Kata Abel dengan sinis. Ya tuan. Sapa Abel saat mengangkat panggilannya. Pulang ke rumah langsung. Aku tidak pulang hari ini. Abel pun diam dan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Lian mematikan sambungan teleponnya. Sepertinya pria itu sangat sibuk sekali. Entah kemana dia mau pergi. Abel menghendikan kedua bahunya. Sepertinya Lian akan sangat sibuk sekali dia. Ayo kita pulang sayang. Abel mengajak Arfas pulang segera. Anaknya itu sudah sangat mengantuk sekali. Mereka masuk ke dalam mobil. Abel meminta sopir membawa mereka pulang ke kediaman. Setelah sampai di kediaman Abel langsung masuk ke dalam dan ada Bibi Ale di sana. Bill, kemarilah. Ucap Bibi Allah sambil memegang lengan Abel membawanya sedikit menjauh dari sana. Ada apa, Bi? Tanya Abel dengan heran. Papa kamu mencari kamu. Bisik Bibi Allah membuat Abel mengeringitkan keningnya. Kenapa bisa? Tanya Abel heran. Bibi Allah pun menggelengkan kepalanya. Bibi tidak tahu. Hanya saja sepertinya ada yang memberitahu kalau Bibi mengajakmu ke sini. Jelas Bibi Allah lagi. Abel terdiam dan ada rasa tak sukanya saat mendengar dia dicari oleh papanya. Padahal aku sudah memberikannya uang. Apalagi yang dia mau? Kesal Abel dengan wajah tak senangnya. Bibi Allah mendesah pelan. Dia tahu apa yang Abel rasakan. Tapi kamu tenang saja ya, Bel. Bibi yakin dia tidak mengetahui kediaman ini sebab tempat ini benar-benar dijaga. Ucap Bibi Ale dan Abel menganggukkan kepalanya. Dia yakin kalau Abel pasti aman di sini. Abel pun tahu kalau tempat Lian tidak mudah untuk didatangi. Wanita itu juga tahu seberapa banyak pengawal yang berjaga di sini. Iya, Bi. Abel tahu.
Ada sedikit rasa aman tetapi ada juga rasa resah dan gelisah. Tetapi Abel mencoba untuk tenang. Ya sudah, sana kamu pergi ke kamar untuk istirahat. Kasihan juga Tuan Muda Air pasti lelah setelah seharian keluar. Kata Bibi Ale membuat Abel mengangguk paham. Iya Bi, Abel masuk ke kamar dulu ya. Abel pun segera berpamitan pergi dari sana menuju ke kamarnya. Dia jadi berpikir kenapa papanya mencarinya. Ada maunya saja baru mencari. Ucap Abel dengan kesal. Pergi ke kamar Abel langsung bersih-bersih. Menggantikan pakaian Arfas lebih dulu, setelahnya baru dia mandi dan bersih-bersih. Karena sedang tidak mood Abel pun hanya mandi dengan cepat dan mau tidur. Setelah mandi dan bersiap memakai pakaiannya Abel segera naik ke atas ranjang dan ingin tidur. Tetapi baru saja dia mau tidur hanya saja dia mendapatkan telepon dari seseorang. Saat dilihat ternyata ada panggilan dari nomor tadi kenal. Siapa ini? Gumam Abel dengan pelan. Wajahnya menegrinyit heran karena wanita itu tidak tahu nomor siapa yang ada di ponselnya ini. Karena penasaran Abel pun mengangkat panggilannya. Saat mendengar suara seseorang dari seberang sana wajahnya langsung tersenyum lebar. Tuan Du. Abel tersenyum tetapi suaranya terlihat biasa saja. Dia tidak boleh terdengar seperti kesenangan. Itu adalah untuk membuat orang penasaran. Pandai sekali Abel ini. Dia sangat nakal sekali. Kau di mana? Tanya Tuan Duk lagi. Di sana Tuan Duk sedang duduk menikmati angin segar. Dia teringat Abel terus-menerus. Setiap hari dia mencoba menghilangkan Abel dari pikirannya hanya saja tidak bisa. Wanita itu menjadi virus dalam pikirannya Tuan Duk. Aku di rumah Tuan. Mau tidur karena habis dari luar. Tuan Duk sudah membayangkan bagaimana jika Abel tidak memakai pakaiannya. Wanita itu pasti sangat seksi sekali. Abel melihat panggilan video call. Ternyata dari Tuan Duk dan dia pun mengangkatnya. Seksi sekali. Gumam Tuan Duk dengan seringainya. Abel sangat senang saat dipuji seperti itu. Wanita itu sangat suka dengan pujian yang Tuan Duk berikan. Tidak, Tuan. Biasa saja. Merendah untuk meninggi. Abel sangat pandai cari muka dengan Tuan Duk. Mau melihatnya? Tanya Abel to the point. Ini juga salah satu asetnya Abel. Sudah berapa banyak yang Abel dapatkan dari Tuan Duk sehingga Abel sangat pemilih dalam mencari pria. Contohnya Tuan Duk, kaya raya tajir melintir. Contohnya Lian. Apa yang Abel mau selalu diturui oleh Lian. Sehingga Abel sangat senang jika bersama pria-pria kaya ini. Hidupnya sangat berlimpah harta sekarang. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu sekarang. Kau sangat tahu apa yang aku inginkan. Kata Tuan Duk dengan seringainya. Wanita itu langsung menarik gaun tidurnya dan memperlihatkan dua benda yang memang sangat besar dan menjadi kesenangannya Tuan Duk dan pria-prianya. Sayang sekali kau jauh Tuan. Andai dekat sudah aku berikan dua benda ini. Ucap Abel dengan nakalnya. Tetapi Abel tidak pelit. Dia juga tidak munafik. Itu juga yang membuat Tuan Duk senang. Wanita ini memiliki daya tarik yang tidak semua wanita miliki. Kau sangat nakal. Abel senang dibilang nakal. Dia memang nakal dan centil. Wanita ini penuh dengan gairah dan nafsunya yang sangat tinggi. Kau akan habis jika aku menarikmu ke dalam pelukanku. Pandai sekali kata-kata Tuan Duk. Abel hanya tertawa saja mendengarnya. Benarkah? Aku tidak sabar untuk berada di atas pangkuanmu, Tuan. Goda Abel dengan kekahannya. Bagaimana tidak tergila-gila pria jika bentukannya seperti Abel ini? Sangat ahli sekali dalam menggombal pria-pria. Bahkan sekelas Tuan Duk saja sampai tergila-gila dengannya. Ya, aku akan membuatmu terus menjerit. Abel menggigit bibir bawahnya saat mendengar ucapannya Tuan Duk. Wanita itu malah terkekeh saja mendengarnya. Aku tidak sabar Tuan. Milikku jadi basah. Sambung Abel lagi. Mana Lian lagi tidak ada. Kenapa murahan sekali miliknya itu? Dikit-dikit basah. Tidak sabar untuk dinikmati. Milik Tuan Duk di sana juga sudah tegang.
Pria itu memejamkan matanya sejenak merasakan bagaimana miliknya menegras. Kau membuat milikku mengeras, baby. Abel tersenyum senang. Dia menarik celananya dan memperlihatkan benda di bawah sana. Oh shit! Umpat Tuan Duk dengan geram sekali. Sudah begini tetapi Abel malah senang menggodanya lagi. Menyebalkan sekali wanita ini. Kau mau membuatku tersiksa? Tanya Tuan Duk kepada Abel. Abel malah semakin senang membuat Tuan Duk tersiksa. Itu yang dia inginkan. Buka milikmu. Titah Tuan Duk yang ingin merasakan milik Abel. Tidak gratis. Jawab Abel. Dia dengan Tuan Duk suka sekali memeras. Jika dengan Lian atau Jeff dia dengan senang hati melakukannya. Jika dengan Tuan Duk, karena tahu pria itu kaya raya makanya Abel tidak membuang waktu untuk memerasnya. Tuan Duk malah menyeringai saja. Dia tidak semiskin itu untuk tidak membayar Abel. Berapapun yang kau mau. Abel merasa senang. Jika begini dia akan melakukannya. Tetapi baru saja Abel mau menunjukkannya, Tuan Duk sudah mematikan sambungan teleponnya karena ada Nyonya Emily menghampirinya. Sial! Umpat Tuan Duk. Siapa yang mau lihat visualnya? Tuan Duk angkat tangan. Bab 91. Mau pipis. Abel heran kenapa dimatikan panggilannya. Hanya saja Abel tidak peduli. Lagi pula dia sudah mengantuk sekali. Wanita itu menyimpan ponselnya di samping nakas dan Abel segera tidur. Ngantuk sudah. Banyak sekali jadwal sus Abel sekarang. Beberapa saat kemudian Abel pun mulai terlelap karena sudah sangat lelah sekali. Sedangkan Tuan Duk, dia sedikit kesal karena gagal melihat punya Abel. Istrinya keburu datang segala. Sayang, panggil Nyonya Emily dengan manjanya. Tuan Duk memeluk pinggang istrinya yang ada di atas pangkuannya. Kenapa terbangun, Hen? Tanya Tuan Duk sebab tadi saat dia turun istrinya sedang tidur. Mereka saat ini sedang staycation berdua. So sweet sekali, tetapi sayangnya Tuan Duk tidak setia. Dia malah senang melihat milik wanita lain. Tetapi rata-rata pria memang seperti itu. Tidak cukup hanya dengan satu milik istrinya saja, mau pula melihat yang lainnya. Kenapa kamu di sini? Tanya Nyonya Emily balik. Tuan Duk tersenyum dan menarik istrinya ke dalam pelukannya. Hanya mencari udara segar saja. Jawab Tuan Duk yang malah tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan beberapa saat kemudian. Nyonya Emily menatap ke arah Tuan Duk. Mengecup bibirnya dengan lembut. Mau berenang? Tawar Tuan Duk tetapi Nyonya Emily sedang tidak ingin berenang. Ngomong-ngomong berenang, Tuan Duk malah teringat bagaimana dia dan Abel saat berada di kolam berenang. Membayangkannya saja sudah membuat miliknya berdiri. Apalagi saat dia membayangkan menyentuh milik Abel. Manja sekali milik Abel itu. Kening Nyonya Emily mengerut saat merasakan sesuatu di bawah sana. Kau sedang ingin? Tanya Nyonya Emily. Tidak tahu saja Nyonya Emily kalau milik Tuan Duk berdiri karena dia membayangkan wanita lain. Jika Nyonya Emily tahu mungkin Tuan Duk akan dicakar-cakar dan akan dicincang oleh Nyonya Emily. Kau ingin memuaskanku? Tanya Tuan Duk lagi. Tidak ada pilihan dan sekarang karena ada istrinya maka dia ingin meminta istrinya saja untuk melakukannya. Aku lelah. Ucap Nyonya Emily karena sudah mengantuk. Sebab dia sibuk shopping saja hari ini.